Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ta'ad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, man taraka sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat bulan Rajab, bulan Mi'raj Nabi, awal Jumadil Akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan siang, malam, hari ini Yaumul Isnin Lailatul Tsulasa, malam Selasa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah limpah curahkan rahmat, Allah turunkan hujan. Dia turun hujan rahmat. Yang pertama, al-fakir hormati al-mukarram al-ustadz Khairun Nawan, mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur serta afiah, dikabul hajat, dan antum semua jamaah salawat meriah, mudah-mudahan hasil maksud dikabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dikatakan laki-laki itu lebih mengatasi perempuan. Ada perempuan ini abkar, perawan, ada harmalat janda. Jadi Allah Subhanahu wa taala badi'us samawati, jadikan langit. Dari langit itu terus bumi Allah keluarkan nabatu, tanaman-tanaman, termasuk hayawan, binatang. Dijadikan pertama itu malaikat, terus jin, makhlukul jinna, terus insa wal insa, terus manusia, ila liya'budun. Jadi manusia, jin ini ada kesamaan, dikatakan dalam kitab Marakil Ubudiyah Syekh Nawawi Banten, katakan dia sama kayak manusia, jin kerja apa segala macam. Manusia itu diantaranya nikah. Dalam fiqh nikahat itu Imam Syafi'i itu katakan nikah ini sunnah bisa, mubah bisa. Afdolnya tuh abkar. Jadi janda enggak afdol. Nabi juga ada perawan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Memang di antara kesenangan Rasulullah SAW ini perempuan Nabi. Di bulan Rajab Nabi dimi'rajkan Allah, di antara sebab karena tufa Sayyidah Khadijah Kubra. Karena Sayyidah Khadijah wafat, terus paman Nabi wafat, disebut Amul Hazan. Bertepatan dengan Amul Hazan. Ini keterkaitan sunnah. Dikatakan Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Atos, guru Habib di Bekasi, Allah melaknat orang yang mengharamkan sunnahnya nabi-nabinya Allah. Jadi kalau kita nggak ngelakuin sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau melarang, itu dilaknat. Dalam kitab Surah Mutawfiq, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir hanya katakan sebaliknya sunnah makruh, bukan ninggalkan sunnah. Jadi kalau sunnah dikerjakan, nikah tuh dapat pahala. Gak dikerjakan gak apa-apa, sebentar. Nah kalau makruh, dikerjakan gak apa-apa, ditinggal dapat pahala. Nikah sunnah. Dalam memahami janda itu gak disunahin. Bisa wajib, tapi kalau misal memang seorang laki-laki dia udah waktunya nikah. Al-Imam Al-Habbar Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih Al-Musnid Al-Muhaddis, Darul Hadis Pesantren Hadis Malang, Jawa Timur, umur 16 tahun, 17 tahun, kalau udah ngerti perempuan kudu nikah. Jadi pendapat ulama macam-macam, insyaallah. Karena sunnah Nabi, kata Nabi, man taraka sunnati, enggak nikah, ini kata Rasulullah. An-nikahu sunnati, kata Nabi, man taraka sunnati falaysa minni. Kalau enggak nikah, dia sampai enggak dianggap umat Nabi, na'udzubillah min dzalik. Dan yang ajib, setelah hadis itu di kitab Al-Jami' Sahih,
Imam Muslim, terus itu hadis Imam Bukhari, kitab bacaan sahih itu hadis Imam Bukhari. Setelah itu dikatakan kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finar, sampai dikatakan muamalah nikah ini. Jadi janda ini kalau dia ada dua macam janda. Janda pertama ditinggal mati atau janda karena tafarruq, karena cerai. Kalau janda yang cerai sama janda mati, kita nikah mikir, itu janda bagaimana. Tapi kalau bikir, kalau perawan itu yang diperintahkan Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, terus perintah menikah masna tsulatsa wa ruba'. Diperintahkan itu, sebab ayat itu nggak bisa sama Nabi. Jadi kalau kita hidup ini nggak bisa sama kayak Rasulullah SAW. Apa kalau kita nggak boleh nikah lebih dari 4. Kalau Nabi 9, riwayat sampai 13. Sayyidina Hasan 250 ini istri. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu cucu kanjeng Nabi, itu sampai dibilang sahibu talak dalam riwayat. Karena setiap orang kepengen dinikah sama Sayyidina Hasan. Keluarganya pengen ambil mantu karena wajahnya mirip Rasulullah SAW, cucu Nabi. Terus disuruh ceraikan 250 yang dikumpuli 100, 150 gak dikumpuli, terus disuruh cerai. Akhir riwayat di akhir itu Sayyidina Hasan antara 9, Sayyidina Husain 12 atau Sayyidina Hasan 9, Alif lupa. Jadi memang nikah kesenangan Rasulullah. Jadi banyak orang alif ya pasti nikah. Nah, cuman kadang ada musibah, punya istri 2, harus musibah. Jangan gak ada apa-apa punya istri 2, jangan. Itu nggak ada kaidahnya. Nah, ada punya teman, dia santri Cikundul, masya Allah. Itu kan kalau Habib punya guru kegentur, sahabat. Jadi cinta harus mau sama mau nikah, masya Allah. Dan nikah malam pertama ya diceraikan sama dia karena dia punya dedemenan, masya Allah. Kudu alim. Jadi nikah itu gak sembarangan karena kita bukan Nabi. Jadi kalau nikahnya Rasulullah, ya kita ngikuti sunnah Nabi. Ya pasti itu benar karena hadis dhaif hadis pasti ucapan Nabi SAW. Di antara mukjizat Nabi SAW, ihsanul kamil Rasulullah. Kesempurnaan Nabi ini gak terbatas. Nasab Nabi gak bisa diraguin karena sifat Nabi huwa basyarun lakal basyar. Ada kekuatan. Sampai dalam kafaah nikahnya itu ada 4 mazhab itu seorang syarifah harus menikah dengan sayyid. Itu 4 mazhab nggak ada beda pendapat. Bil ijma harus nikah syarifah dengan sayyid. Nah, tapi janda lu bisa jandanya nggak susah. Nah, karena nggak sama seperti nikahnya Rasulullah Muhammad SAW. Terus menikah ini beda antara zina. Sama terus ya begitu perbuat tapi haram mahram apa segala macam, ada bisa ketemu di surga apa segala macam, walaupun ke rumah sakit nggak sembarangan, itu harus sebab harus karena apa. Nah, nikah ini sebab diantaranya seorang dia menjadi yang lain nih jadi mahram, dikumpulkan Allah. Dan tujuannya untuk punya keturunan. Nikahannya untuk punya anak. Nabi meminta kepada Allah supaya punya keturunan, gak dikasih keturunan. Said Abdullah lahir meninggal, terus Said Qasim lahir meninggal, terus Said Ibrahim dari Maria Hufiyah lahir meninggal. Memang Nabi Muhammad SAW luar biasa. Terus sama dalam rumah tangga ya kadang diuji. Kayak Nabi karena umat Nabi Muhammad, tapi nggak sama bentuk ujiannya. Ya karena ada perbedaan nikahnya Rasulullah dan nikahnya kita. Kalau Nabi nikah nih paling sempurnanya pernikahan, kalau kita nih ya wis biasa-biasa. Ala kulli hal. Hajatan sunnah, wah akad nikah wajib. Udah ibarakah wajib wa sunnah Rasul. Udah bismillah langsung menikah. Dapat janda yus katakan sunnah. Oh. Karena udah berjanda luar biasa pengalaman janda ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Hidup ya di satu sisi, hidup ini ketentuan Allah, takdir.
kita mati kapan, umur gak ngerti. Nyempurnain hidup itu seorang laki-laki dengan menikah, karena dia bakal punya keturunan, nanti ada berumah-rumah, sakinah mawaddah warahmah. Terus bagaimana syiar dakwatul islamiyah jadi memperbanyak keturunan. Iya, punya anak satu di KTP Islam, yo anaknya dari mulai kartu pendidikan sampai KTP Islam gitu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang itu diantaranya dengan mengikuti sunnah Nabi. Dan nikahu sunnati kalau Rasul dikatakan Nabi SAW, nikah itu sunnahku, man taraka sunnati, siapa meninggalkan sunnah menikah itu falaisa minni, kata Rasul, maka bukan golonganku. Laki-laki itu diwajibkan nikah, bukan wajib, diwajibi nikah. Jadi kalau laki mengkudu nikah begitu. Kalau perempuan karena dinikah gugur. Kalau mengikuti apa segala macam bingung. Memang kudu begitu. Talak misalnya, menceraikan istri harus hati-hati, dipikir 3 kali, insya Allah sekali 2 kali batal, ketiga udah nggak usah ditalak gitu. Karena memang sebaik orang itu yang sampai kapan hidup seorang itu selalu mukhlis. Jadi orang nggak usah mikirkan apa-apa ilallah. Pikirkan pertama Allah, Nabi SAW. Terus hukukul walidain, hak-hak orang tua. Nah setelah itu nggak ada urusan. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa ibadah? Karena seorang ini akan menjadi ibadus shalihin, akan menjadi orang yang memang menjadi orang yang enggak pernah meninggalkan ibadah ke Allah, termasuk nikah. Ini sunnah Nabi Muhammad. Oh, berarti harus jaga benar-benar apa yang diperintahkan Allah dalam perkara menikah. Karena memang sunnah perintah Allah juga. Nawafil dikatakan Syekh Nawawi Banten begitu. Nah, kalau makan, tidur, apa segala macam itu juga sunnah Nabi. Kalau dipikirkan sunnah Rasulullah, karena Nabi diutus Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Enggak ada sesuatu pekerjaan manusia yang lepas dari apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW, termasuk nikah begitu. Tapi kalau cuma modal mengatakan yang aku kerjakan ini ngikuti Nabi, nggak bisa. Harus ngerti benar-benar dari jalan, dari jalur, dari sanad yang jelas tentang apa yang dikerjakan itu. Berarti manusia kita ini banyak yang kita kerjakan yang nggak manfaat. Nah, pahala barakah dari menikah, dari masalah sunnah itu, sayang kepada istri, itu nambahkan keberkahan dalam hidup, buat bekal pahala sunnah. Sampai Allah beri kecintaan kepada orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau cerai orang apa segala macam, bertengkar rumah tangga ini itu segala macam. Wah, la haula wala quwata, itu diangkat rahmat sama Allah. Allah ketika mengangkat rahmat, barang itu ya sudah bala. Diangkat rahmat ini sudah termasuk bala. Dan apa sekecil apapun ujian di dunia itu, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Segala kekuatan daya upaya manusia Allah yang ngatur. Mata bisa gak kena penyakit sampai tua, Masya Allah, Allah yang ngatur. Tangan masih kuat apa segala macam, Allah yang ngatur. Laki-laki sampai tua, nikah luar biasa. Laki-laki umur berapa masih bisa punya keturunan, Masya Allah. Karena qawwamuna 'alan nisa, dan wallahu alam, ya perempuan ya bisa. Cuman ada ukuran yang memang Allah tentukan, rijal soal laki-laki ini lebih. Kenapa? Sebabnya Habib, karena memang mukjizat Allah berikan di diri Nabi Muhammad ini khusus, dan memang ada keutamaan kelebihan itu khusus siyah. Allah letakkan bukan sifatnya amiyah, sifatnya khusus khas di umat Sayyidina Muhammad, untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan majelis salawat nariyah, Allah beri gobul salawat, Allah tambahkan kecintaan kita kepada habaib-habaib, Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabiuna Muhammad SAW, Allah istiqomahkan ibadah, Allah jadikan rumah tangga antum semua sakinah mawaddah warahmah, Allah banyakkan rezeki, Allah khusyukkan ibadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.